kamu mesti yakin, jangan pernah ragukan pada dirimu, jangan pernah pesimis dengan keadaanmu. Semua yang diciptakan oleh Allah, yang namanya manusia keturunan Adam, semuanya mulia. Karena tidak sedikit manusia yang ketika lahir kecewa dengan apa yang dilahirkannya. Kata Allah, semua manusia saat diciptakan itu postur terbaik, fisik terbaik sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Jadi kalau ada orang diciptakan hidungnya mancung, memang mancung itu sesuai dengan maslahat hidupnya. Kalau dicipta pesek jadi bermasalah. Ada orang diberikan kulitnya hitam karena dengan hitam itu sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Kalau diberikan putih bermasalah. Karena Allah sudah menciptakan diri kita sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya dari Adam alaihissalam sampai ke umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya sampai ke kita disebut dengan sempurna, mulia oleh Allah. Ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Di antaranya ini jodoh. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Ada kenikmatan dalam mencarinya, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Makanya kalau mengajak, kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilainya, saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa taala. 70%-nya, tuh, ibu Anda yang bangun pertengahan malam, menangis di keningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil, ya Allah. Sukses, ya Allah. Itu bapak Anda yang sekarang Anda enak tinggal di kantor yang ber-AC, mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya. Dia katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ikhlas, ya Rabb. Saya berusaha, ya Rabb. Tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya, ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang, ya Rabb. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang, ya Rabb. Lebihkan dari saya, ya Allah. Tenangkan hidupnya, ya Allah. Saya ridha, ya Rabb. Pertanyaan saya, setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu, pertanyaan saya, apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Maka di sini ada rumus tafsir dari Al-Quran memberi isyarat pada kita, kalau Anda punya kesulitan yang tinggi dan semua orang mengatakan mustahil, apapun itu, entah itu penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah kesulitan, maka cari amalan yang tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Maka Allah pun akan berikan anugerah kepada Anda yang tidak diberikan kepada umumnya manusia biasa. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kelima ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Masya Allah, rahimahullah, punya konsep yang luar biasa bagus. Jika berkumpul antara dunia dengan akhirat, maka ikuti akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ikuti akhirat, dunia akan membuntuti. Tapi kalau Anda pilih dunia, akhirat akan berpaling dan Anda akan capek mengejarnya. Karena itu, jika Anda dalam satu pekerjaan tertentu dihadapkan pada aktivitas apapun, niatkan karena Allah, dunia itu pasti akan menyertai. Gak mungkin pergi dari Anda. Tapi kalau Anda cuma niatkan untuk kepentingan dunia, mohon maaf ya, mohon maaf, akhirat tidak akan pernah diraih dan dunia tidak akan pernah cukup. Dunia itu seperti bayangan, semakin Anda kejar tidak akan pernah tertangkap. Cara terbaik yang berbaliklah, maka dia mengikuti Anda. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar.
Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting. Kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Tobakkan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Anda kalau hijrah, jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22, lihat kalimatnya. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan, jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan, dan tidak akan tertukar. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, Anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rizki, mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi, selesai. Cuma memang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya. Kalau antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. Bisa 2,5%, 5%, keluarkan aja, bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan ada kecil sekali. Dan Anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja, yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu, biasakan. Begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan Anda. Paham ya?